Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 8 Wahsy, ketemu lagi sama Bu Novi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada Tata. Mau ngapain dia? Sekarang kan belajar bahasa Indonesia. Mungkin ada tantangan desain dalam pelajaran kita. Oke, bye Tata. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar untuk menelaah pola penyajian, struktur kebahasaan, iklan, slogan, dan juga poster. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, mengetahui apa itu pola penyajian iklan, slogan, dan juga poster. Yang kedua, kalian mampu menelaah struktur kebahasaan teks iklan, poster, dan juga slogan. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat poster berupa iklan ataupun slogan. Nah, jadi tahu ya kenapa tadi ada si Tata. Jadi siap-siap ya untuk membuat desain poster, iklan, ataupun poster slogan. Yes. Nah, sebelum kita mulai, yuk siap-siap alat tulisnya. Kenapa? Karena dalam video ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Cara menjawabnya cukup dengan menuliskan jawabannya saja di buku kalian. Jangan lupa tulis nama dan nomornya ya, biar tidak tertukar itu jawaban nomor berapa. Pada intinya, iklan, slogan, dan juga poster adalah bentuk penyampaian informasi menggunakan bahasa yang singkat, jelas, efektif, dan mudah diingat. Ketiganya memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yaitu untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Selain itu, ketiganya juga harus bisa dinikmati oleh publik kapanpun dan dimanapun. Sehingga pola penyajiannya dibuat menjadi 2. Pertama adalah iklan media cetak yang bisa kita nikmati secara offline. Yang kedua adalah iklan media elektronik, di mana penyampaian informasi ini memanfaatkan alat-alat elektronik. Contoh dari iklan media cetak itu adalah surat kabar, majalah, ataupun baliho yang ada di jalan-jalan. Sedangkan untuk media elektronik itu seperti iklan radio, televisi, dan juga film. Oke, kita lihat yuk karakteristiknya. Yang pertama adalah penggunaan bahasa tertulis dalam penyampaian informasi. Yang kedua, mengandalkan desain grafis. Teknik kita mencari bentuk huruf atau tipe dari huruf yang akan kita sajikan atau disebut juga tipografi. Kemudian kita menyajikan bentuk, warna, dan juga tata letak yang keren agar iklan yang mau kita sampaikan kepada publik menarik perhatian mereka dan bisa menyampaikan pesan secara menarik. Berikutnya akan ada beberapa contoh media cetak, iklan media cetak. Pertama ada iklan baris. Nah, kalau teman-teman lihat koran ada bentuk kayak gambar di sebelah ini nih. Iklan baris itu apa? Iklan baris itu adalah informasi yang ditujukan untuk membujuk atau mendorong halayak agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian karakteristik yang lain adalah mereka menggunakan singkatan-singkatan. Contohnya kayak di sini, DJL CPT ini maksudnya adalah dijual cepat, HP Huawei Nova Pro bla 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 gitu. Mereka menggunakan singkatan ini bertujuan untuk menghemat tempat dan juga menghemat biaya pengiklanan. Yang kedua, yaitu iklan kolom. Iklan kolom ini lebih besar daripada iklan garis, di mana iklan kolom ini berdasarkan kolom, memuat informasi barang atau jasa yang ditawarkan dilengkapi dengan sedikit gambar dan juga tulisan. Ini juga biasa disebut sebagai iklan display. Tapi kita akan lihat iklan display yang sesungguhnya. Iklan display yang sesungguhnya. Di mana iklan display ini kita akan coba tengok. Taram. Nah, ini dia iklan display. Cukup berbeda ya, teman-teman. Iklan display ini adalah iklan produk yang menggunakan gambar, didominasi oleh gambar, sehingga dapat menarik perhatian halayak umum. Jadi tulisannya lebih sedikit dibandingkan iklan kolom yang tadi, tapi ukurannya lebih besar kalau di koran atau surat kabar. Kemudian yang keempat yaitu iklan advertorial. Di sini lebih banyak lagi tulisannya dan juga space-nya lebih besar dibandingkan iklan display yang tadi. Merupakan
informasi orang yang lagi ngomongnya, kemudian ada musik ataupun bunyi-bunyi lainnya. Yang kedua adalah visualisasi gambar, yaitu dengan memanfaatkan desain grafis yang bergerak ataupun tulisan yang bergerak ataupun juga menggunakan videografi. Nah, salah satu contohnya yaitu iklan radio, di mana iklan disampaikan dengan memanfaatkan suara saja. Contohnya ya, kita dengar. Kok dimatiin? Pak, kok dimatiin? Gak pernah denger radio ya? Pak. Gak pernah lihat TV? Pernah baca koran gak? Sukseskan program hemat energi. Matikan semua peralatan listrik. Cabut kabel power dari listrik jika tidak digunakan. Pak, matiin ya. Kok dimatiin? Kan hemat biaya. Bapak kan lagi baca koran. Gunakan listrik seperlunya. Biasakan hemat energi untuk hemat biaya. Nah, biasakan hemat energi untuk hemat biaya. Itu adalah contoh dari iklan radio, iklan untuk membuat masyarakatnya menghemat energi. Nah, jadi bagaimana musik itu sangat berpengaruh untuk menyampaikan informasi dalam media iklan radio ini. Kita masuk ke yang kedua, yaitu iklan televisi, di mana iklan disampaikan dengan menggunakan audio dan visual. Kita coba lihat yuk contohnya dulu. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Ayo lawan virus corona. Nah, itu yang tadi contohnya ya. Kita masuk ke iklan film. Iklan film ini adalah iklan yang diputar sebelum penayangan film utama dimulai. Nih contohnya. Nah, itu dia, biasanya iklan film ini suka muncul sebelum bioskop dimulai. Nah, teman-teman, udah paham ya insya Allah. Tugasnya yang pertama adalah pola penyajian iklan yang paling kalian suka itu apa? Jelaskan dong alasannya di buku tulis kalian. Yang kedua, dari contoh pola penyajian iklan radio yang tadi, coba kalian sebutkan slogan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut. Oke? Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini yang pertama harus ada judul atau nama produk. Tujuannya untuk memperkenalkan iklan tersebut. Yang kedua, penjelasan. Dalam struktur yang kedua ini, teman-teman coba menjelaskan karakteristik, kegunaan, manfaat, dan segala informasi tentang iklan yang kalian sampaikan. Yang kedua adalah nama dan alamat pengiklan. Biasanya nama perusahaan ataupun nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk membeli produk tersebut. Atau misalnya toko mana yang bisa kita akses, kayak misalnya Shopee dan lain-lain gitu ya. Jadi publik tahu harus pergi kemana untuk mendapatkan produk ini. Nah, yang kedua adalah yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama adalah penggunaan slogan. Kalimat yang singkat, padat, namun juga menarik dan mudah diingat ini penting banget dalam pembuatan teks iklan, slogan, ataupun poster. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif karena tujuannya untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, menjadikan subjek sebagai pelaku utama. Biasanya di sini pengiklan menggunakan kata kami untuk mewakili perusahaan yang menjual. Nah, membuat iklan, slogan, dan juga poster, hal yang paling penting adalah menentukan tujuan dan juga segmen pasar.
Setelah itu kita harus tahu nih, karena kekuatannya itu adalah penggunaan bahasa. Sehingga bahasa yang menarik, mudah diingat itu penting banget dalam membuat 3 hal ini. Penting untuk menggunakan majas ataupun ungkapan. Yang kedua adalah menarik perhatian, mampu mempengaruhi, memikat, dan juga meyakinkan. Kita akan coba menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan juga poster. Step yang pertama, mulailah dengan pernyataan yang menarik perhatian. Step yang kedua, yaitu menawarkan solusi. Step yang ketiga, menunjukkan bukti ataupun data. Step yang keempat, yaitu mengajukan harga. Dan step yang kelima, yaitu menyunting sebuah iklan. Berikutnya kita akan coba buat langkah-langkah penyajian iklan bagaimana yang baru saja dijelaskan yang tadi. Jadi teman-teman buat satu produk yang ditawarkan dengan menggunakan 5 step yang tadi ya. Contohnya kayak di video ini. Berikutnya Ibu akan coba sampaikan bagaimana membuat iklan, slogan, dan juga poster dengan konsep AIDA. Yang pertama A, attention atau juga awareness. Ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, interest atau di sini konsumen mulai tertarik dan penasaran sama produk kita. Dan yang ketiga yaitu desire. Bagaimana memunculkan keinginan atau hasrat konsumen untuk membeli produk kita. Yang keempat, action. Oke, action ini adalah bagaimana konsumen setelah tertarik, dipengaruhi, dan sampai akhirnya membeli produk kita atau mau melakukan apa yang kita himbau. Nah, di sini attention yang menarik perhatian mata, kemudian kepala kita mencari tahu apa sih manfaat produk ini, kemudian mempengaruhi hati kita akhirnya mau untuk membeli, dan akhirnya action. Mulailah menjadi konsumen dan pengaruhnya akan menjadi pelanggan kita. Ini dia tahap yang terakhir teman-teman, yaitu kita akan coba buat poster dengan memilih kategori berikut. Pilih salah satunya ya. Yang pertama tentang pesona Indonesia, yang kedua poster slogan untuk membangkitkan semangat belajar, yang ketiga adalah poster layanan masyarakat. Teman-teman pilih salah satunya. Ketentuannya yaitu poster dibuat boleh menggunakan aplikasi apapun, baik di HP ataupun komputer, tapi Ibu sarankan untuk menggunakan Corel Draw. Deadline-nya tanggal 10 September. Kirim tugasnya ke Bu Novi ya. Jangan segan untuk bertanya kepada Bu Novi. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah kata.